Selamat datang di minggu ketiga tahun 2022. Apa aja yang terjadi dalam minggu ini di sejarah teknologi? Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi D4. Motherboard Intel Gen 12 dari Asus yang fiturnya nggak kalah dengan seri di atasnya yang jauh lebih mahal. Buat para overclocker nggak perlu khawatir karena motherboard ini punya enhanced power solution dengan 14 plus 1 DRMOS, 6 layer PCB dan durable kapasitor untuk power delivery yang lebih stabil. Masalah cooling nggak usah dipusingin karena dia udah menggunakan Enlarged VRM heatsink, PCH fanless heatsink, dan M.2 heatsink. Connectivity-nya udah pasti next gen dengan PCI Express generasi kelima, USB-C di belakang dan depan dengan speed 20 dan 10 Gbps, Thunderbolt 4 header, Wi-Fi 6, dan LAN 2,5 Gbps. Soal audio nggak ketinggalan, dengan two-way AI noise cancellation, dia bisa mengurangi background noise dari mikrofon dan audio output yang jernih baik untuk gaming maupun video conference. Dan udah pasti support RGB aura effect yang keren banget. Halo semua, Jun di mana? Manusia punya kecenderungan untuk melihat orang lain dari sudut pandang diri dia sendiri. Contohnya nih, kalau kita dimintain pendapat untuk ngerakit PC yang bagus, maka kita akan cenderung nih sebagai gamer ya, akan cenderung untuk ngasih spek yang cocok untuk gaming. Walaupun nantinya orang yang minta pendapat itu bilang bahwa komputernya ini nggak akan dipakai ngegame, biasanya kita akan tetap memaksakan ngasih spek gaming. Tapi tahu nggak kamu, bahwa komputer itu penggunaannya itu bener-bener luas yang mungkin kita nggak bisa bayangin. Bahkan yang kita pakai setiap hari namanya adalah PC, personal komputer. Artinya ada banyak penggunaan komputer yang bukan untuk keperluan personal. Contohnya hari ini tanggal 16 Januari tahun 1966, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan pada publik tentang satu device yang namanya adalah Semi-Automatic Ground Environment. Sayangnya dia bukan komputer untuk lingkungan hidup. Nama singkatnya adalah SAGE. Dia adalah sebuah air defense system yang menghubungkan ratusan stasiun radar yang ada di Amerika Serikat dan Kanada di dalam satu jaringan komputer skala besar yang pertama saat itu. Saat itu memang lagi musim perang dan Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang terancam mendapat serangan atau sering menyerang. Ya pokoknya pada intinya Amerika Serikat merasa bahwa mereka bakal diserang, jadi mereka butuh sistem pertahanan udara yang canggih. SAGE sendiri didesain oleh Lincoln Laboratory milik MIT yang memang ditunjuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengembangkan air defense system. Proyek ini berhasil diselesaikan di awal tahun 60-an dan dia berhasil merombak sistem keamanan udara termasuk sistem air traffic control untuk penerbangan sipil. Tapi di tahun 1979, SAGE digantikan oleh ROCC, Regional Operations Control Center. Beralih ke tanggal 17 Januari di tahun 1996. Kali ini komputer juga digunakan untuk melakukan satu hal yang luar biasa dan lumayan bersejarah. Paul Butler dan Geoffrey Marcy mengumumkan ke American Astronomical Society bahwa mereka menemukan 2 buah planet baru dengan menggunakan komputer yang mereka pakai untuk menghitung pergerakan bintang. Dan karena penggunaan teknologi ini, akhirnya Butler dan Marcy dinobatkan sebagai planet hunter yang paling sukses. Saat ini cari berita dan informasi lewat internet udah jadi hal biasa. Malah boleh dibilang anak-anak sekarang mungkin nggak terbiasa datang ke perpustakaan. Tapi saya masih ingat banget nih, zaman dulu nih kalau mau bikin tugas, cari artikel dan segala macamnya itu harus baca koran, baca majalah, datang ke perpustakaan dan ya gitulah, membaca. Tapi sejak kapan sebenarnya peralihan ini terjadi dari media cetak ke media internet? Tanggal 17 Januari 1998 ternyata adalah momen bersejarah peralihan dari media cetak ke internet. Matt Drudge membocorkan kisah perselingkuhan Bill Clinton dengan Monica Lewinsky di websitenya yang bernama The Drudge Report. Hal ini menjadi sejarah hebat dalam dunia informasi karena dalam waktu semalam aja seolah-olah kita ngelihat koran dan majalah menjadi media yang ketinggalan zaman karena saat itu juga kita bisa dapat update berita terbaru langsung dari depan layar. Tanggal 18 Januari 1938. J.W. Bryce. Dia menulis memorandum untuk meresmikan pengembangan computing machine IBM untuk Harvard yang dinamakan Harvard Mark I yang selesai dibuat tahun 1944. Harvard Mark I ini adalah mesin full automatic pertama yang bisa menyelesaikan 3 buah kalkulasi penambahan dan pengurangan dalam waktu 1 detik. Dan dia bisa menyimpan hingga 72 angka. Masih dari tanggal 18 Januari tapi kali ini dari tahun 1995. Salah satu momen bersejarah dalam dunia internet karena di hari ini Yahoo.com resmi didaftarkan.
Nama ini akhirnya jadi legend. Tapi tahu nggak bahwa awalnya yang mau didaftarin itu bukan Yahoo. Namanya jauh lebih panjang. David and Jerry's Guide to the World Wide Web. Untung nggak jadi itu ya. Beralih ke 19 Januari tahun 1983. Komputer komersial pertama yang udah menggunakan graphical user interface dan udah pakai mouse pertama kali diumumkan. Tahu nggak namanya apa? Apple Lisa. Harganya gila banget, $9.995, dan nggak heran bahwa Apple Lisa ini akhirnya menjadi sebuah produk gagal untuk Apple. Tapi jangan dibilang nggak berfungsi, karena akhirnya teknologi Apple Lisa ini terus dikembangkan dan akhirnya dipakai lagi di Macintosh. Beralih ke 19 Januari tahun 1993, kali ini dari IBM. Tapi sayangnya bukan pengumuman produk baru. IBM malah justru mengumumkan bahwa mereka mengalami kerugian mencapai 5 billion US dollar di tahun fiskal 1992. Kerugian ini sebenarnya udah berlangsung lama dari awal tahun 90-an dan itu udah dimulai dari tahun 80-an. Di mana di tahun tersebut udah terjadi peralihan yang lumayan signifikan dalam dunia komputer dan hal ini terlambat dideteksi oleh IBM. Selama periode tahun 1980-an, personal komputer udah semakin ramai dipakai oleh orang. Sebenarnya sih IBM termasuk salah satu pelopor, tapi malah mereka bisa kalah start. Di awal dulu sebenarnya IBM adalah yang pertama membuat platform personal computer. Dan Microsoft yang muncul setelahnya malah justru sekedar mengcopy dan mereka membuat sistem yang dikasih label IBM compatible. Tapi justru malah produk milik Microsoft yang menjadi booming dan dipakai oleh banyak orang. IBM sebagai pelopornya malah jadi ketinggalan. Masih pada ingat sama BlackBerry yang katanya udah hampir mencapai end of life-nya? Kalau belum, buruan cari informasinya. Itu gadget lumayan bersejarah. Dan di tanggal 19 Januari tahun 1999, RIM memperkenalkan BlackBerry untuk pertama kalinya. Tapi ternyata device yang pertama kali diperkenalkan oleh RIM bukanlah sebuah HP. Yang diperkenalkan oleh BlackBerry saat itu adalah sebuah pager yang bisa menerima dan mengirim email secara real time. Kalau belum tahu pager, nanti kita bahas kapan-kapan ya. Dan rumornya nama BlackBerry itu diambil dari miripnya tombol si device BlackBerry original ini dengan buah BlackBerry. Nggak tahu bener atau enggak. Pernah dengar tentang Lemmings Komersial? Dia adalah nama iklan Macintosh Office punyanya Apple Computer. Hanya segelintir orang yang pernah ngelihat iklannya dan itu cuma sekali dan setelah itu tidak diputar lagi karena dianggap sebagai kegagalan besar. Iklan ini ditayangkan di Super Bowl 19 tanggal 20 Januari 1985. Tapi ternyata iklan ini dianggap menyinggung sebagian potensial customer. Akhirnya Apple kapok masang iklan di Super Bowl sampai tahun 1999. Teknologi PS2 udah ketinggalan zaman karena sekarang udah PS5. Bukan PS yang itu, PS2 yang ini. Dan ini adalah teknologi yang diciptakan oleh IBM. Tanggal 20 Januari 1988, sebuah perusahaan komputer kecil mengumumkan bahwa mereka berhasil membuat sebuah microprosesor termasuk softwarenya yang bisa bekerja dengan klon dari PC buatan IBM yang udah menggunakan port PS2 tadi. Dan untuk jaga-jaga akhirnya IBM mengambil langkah untuk mengancam dan menuntut demi melindungi teknologi ciptaan mereka. Hari ini salah satu pabrikan mobil yang paling terkenal karena kecanggihannya adalah Tesla. Tapi di tahun 80-an, Tesla belum lahir bre. Tanggal 21 Januari 1981, pembuatan sports car dari mobil legendaris DeLorean DMC-12 dimulai. Dia dibuat di Dunmurry, Irlandia Utara. Mobil ini jadi terkenal banget karena dia dipakai di film Back to the Future. Padahal sebenarnya mobil ini dianggap sebagai produk gagal. Build quality-nya kurang bagus dan driving experience-nya juga kurang menyenangkan. Tapi hanya karena dipakai di Back to the Future, di mana filmnya saat itu terkenal nggak karu-karuan, akhirnya mobil ini juga dicap sebagai mobil high-tech di tahun 80-an. Lompat ke tanggal 21 Januari tahun 2000, Twitter.com resmi didaftarkan. Tapi saat itu Twitternya bukan sosial media yang kita kenal saat ini. Baru di tahun 2006, Twitter.com dibeli oleh Twitter Inc. Dan akhirnya lahirlah Twitter yang sosial media seperti yang kita kenal. Terakhir tanggal 22 Januari 1947, KTLA, TV komersial pertama di dunia mulai beroperasi di Hollywood, California. Bob Hope adalah MC yang membawakan acara inaugurasinya. Tapi jangan dipikir bahwa semua orang udah punya TV kayak sekarang ya. Waktu itu di area Los Angeles tercatat hanya ada 322 TV yang bisa menerima siaran tersebut.
Tadi kita udah singgung tentang lemmings komersial dari Apple yang ternyata gagal total di tahun 85. Tapi ternyata itu bukan kali pertamanya Apple pasang iklan di Super Bowl. Tanggal 22 Januari setahun sebelumnya di tahun 1984, Apple udah masang iklan di Super Bowl ke-18. Yang diiklankan saat itu adalah Macintosh dan biaya pasang iklannya mencapai $1,5 juta untuk satu iklan yang ditayangkan cuma sekali. Gila nggak tuh? Tapi hal ini bukan tanpa perhitungan karena Macintosh tercatat menjadi salah satu produk komputer paling sukses di dunia. Yap, itu tadi hal-hal bersejarah yang terjadi di minggu ini dalam dunia teknologi. Pengen tahu kelanjutannya? Tungguin minggu depan.